Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita ada bahasan-bahasan ringan nih, yaitu adalah pertarungan rider yang dinantikan oleh fans. Biasanya kita sebagai toko fans, khususnya di Kamen Rider, selalu berharap rider ini bisa bertarung melawan rider ini. Sama halnya seperti Ryuki melawan Ryuga atau Kabuto melawan Dark Kabuto, dan melihat siapa yang terkuat. Biasanya, Toei selalu memberi fanservice pertarungan di antara mereka. Walaupun kita sebagai fans tetap menunggu di mana para rider dengan MC yang sebenarnya itu muncul di dalam film tersebut. Intinya video ini isinya adalah pertarungan antar rider yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh fans, terkhusus buat MC yang asli ya, bukan yang alternatifnya. Oke, penasaran? Kita langsung masuk ke list yang pertama. Jangan lupa subscribe dulu ya. Yang pertama adalah Kuga melawan Agito. Ini pernah kita bahas detail di video tersendiri ya. Nah, banyak fans dari kedua rider ini dan bertanya-tanya bagaimana jika kedua rider ini bertarung. Secara, Kuga melambangkan kegelapan, sedangkan Agito melambangkan cahaya. Dua elemen yang bertolak belakang. Soichi sendiri masih sering comeback di beberapa series ataupun movie para Kamen Rider. Tapi kalau Godai, tak bisa dipungkiri, Kuga adalah legend yang sangat sulit, bahkan mustahil untuk Godaisuke aka Joy Odagiri untuk kembali memainkan karakter ini. Nah, jadi banyak sekali nih yang berharap bagaimana jika Agito melawan Kuga, ataupun ada movie yang membahas mereka berdua secara spesifik dengan pemeran aslinya masing-masing. Ya, ini pasti sangat dinantikan sih pertarungan di antara mereka berdua kalau memang benar-benar dibikin ya. Oke, kira-kira gimana teman-teman? Kita lanjut. Berikutnya ada Vice Excel Form melawan Kabuto Original. Nah, berikutnya adalah adu kecepatan bagaimana jika Inui Takumi sebagai Kamen Rider Vice dalam bentuk Excel-nya beradu kecepatan dengan Tendo Shoji sebagai Kabuto dengan clock up-nya. Siapa yang tercepat di antara mereka? Vice Excel memiliki jangka waktu yang terbatas untuk form ini, sedangkan Kabuto juga memiliki crossover, tapi tidak sesingkat punyanya si Vice tadi. Nah, beberapa kali fanservice juga terjadi antara Kabuto dan juga Vice, seperti di movie Drive Tyson GP, di mana mereka bertarung berdua, lalu di ending dari film Kamen Rider Wizard, di mana mereka beradu kecepatan juga untuk melawan musuh-musuhnya. Itu fanservice yang pastinya itu bukan pemeran aslinya. Nah, untuk Inui Takumi sangat gampang comeback di film-film Kamen Rider lainnya. Dia sering banget comeback. Sedangkan untuk Tendo Shoji, dia hampir ataupun gak pernah sama sekali untuk comeback memainkan karakter Kabuto ini. Ya, sama seperti Joe Odagiri lah. Masih di kecepatan, Kamen Rider yang cocok beradu dan menjadi yang tercepat ada di Kabuto, Vice Excel, Zero One ataupun Zero Two dan lain-lain, dan juga Kamen Rider Drive. Siapa yang paling cepat di antara mereka? Drive dan para Draimudo bisa memperlambat waktu. Apakah jika Kabuto, Zero Two dan juga Vice Excel menggunakan kemampuannya bisa menangkal hal ini, atau bahkan bisa tetap bergerak dengan cepat? Nah, ini juga menjadi keinginan kita jika suatu hari nanti ada film yang isinya itu rider-rider tercepat kayak gini nih. Jadi mereka beradu kecepatan yang pastinya dengan karakter aslinya masing-masing. Nah, dari yang sudah saya sebutkan di kecepatan tadi, apakah ada yang kurang? Teman-teman bisa tambahin di kolom komentar ya. Kita lanjut. Berikutnya ada Kamen Rider King Blade melawan King Garen. King Garen sendiri baru muncul di Outsider kemarin, dengan sifatnya yang aneh dan entah ada di pihak baik atau jahat seperti di filmnya lah. Nah, base formnya seperti Blade versus Garen itu pernah. Lalu Jack Blade melawan Jack Garen itu juga pernah. Tinggal King Blade melawan King Garen aja nih yang belum nih. Kira-kira kalau mereka beradu siapa yang bakalan menang ya? Nah, mengingat si Kenzaki sendiri masih menghilang di timeline ceritanya, sedangkan Tachibana menjadi ilmuwan atau peneliti di film Outsider. Keduanya pun tergolong gampang untuk comeback seperti Kenzaki ataupun Tachibana. Mereka sering banget kembali untuk memainkan perannya masing-masing di setiap movie ataupun series Kamen Rider lainnya. Jadi masih ada harapan jika mereka berdua bertemu dan bertarung satu sama lainnya, menggunakan kekuatan King pastinya. Oke, kita lanjut. Berikutnya yang kita harapkan saat ini dan kemungkinan besar bakalan terjadi adalah Kamen Rider Decade melawan Kamen Rider Legend.
Dimana mereka adalah jenis Kamen Rider yang sama dengan desain yang sama, hanya berbeda warnanya aja. Karena konsepnya pun juga sama mereka. Layaknya Two Kaiser melawan Red Gokai kemarin lah. Nah, sekarang tinggal Decade versus Legend yang belum ketemu nih. Siapa yang akan menang jika mereka bertemu? Secara timeline, Decade pernah muncul di hadapan Kaguya sewaktu dia masih kecil dan menyelamatkannya dari serangan para Quarters di event Zio, membuat dia ingin menjadi Decade, dan jadilah dia menjadi Kamen Rider Legend berwarna emas ini. Mereka sama-sama bisa berubah menjadi para rider lainnya. Nah, kira-kira kalau mereka bertarung, si Decade ini bakalan menggunakan sabuk putih yang pernah muncul waktu dia kecil, atau menggunakan sabuk Neo Decade Reverse layaknya updatean ataupun bertambahnya usia si Decade ini. Saya masih berharap sih kalau Kadoya Tsukasa alias Mamang bakalan comeback di filmnya nanti kalau ada. Beliau sih kayaknya gampang aja sih kalau untuk comeback. Ya semoga aja lah, dan semoga aja si Legend ini digantikan oleh Tsukasa. batuk. Selanjutnya, yang paling banyak ditunggu oleh para fans adalah pertarungan antara Kamen Rider Zen melawan Omazio, di mana mereka sama-sama memiliki kekuatan untuk menggunakan kekuatan rider lainnya. Seperti Zen yang bisa menggunakan kekuatan Hyper Muteki, atau Omazio yang bisa menggunakan kekuatan rider lainnya. Jadi sama-sama memiliki ability yang serupa. Nah, pastinya seru banget kalau mereka berdua bertarung. Si Zen memiliki desain seperti jenderal perang, sama halnya dengan Omazio. Kira-kira kayak gimana pertarungan mereka kalau mereka bertemu ya? Dimana si Zen sendiri pun sepertinya cukup lumayan kuat, dan Omazio pun sudah pasti sangat kuat kan. Kemungkinan besar bisa terjadi sih hal ini, karena Zen adalah Kamen Rider baru yang memang belum selesai story-nya kan. Sedangkan Omazio bisa comeback lah harusnya, karena dia tidak memiliki karakter atau hanya berupa dubbing suara aja. Jadi kayaknya bakal gampang banget kalau Toei menemukan dua karakter ini. Ya enggak? Ya kita tunggu aja update-nya, jika memang beneran ada, ini mantap banget sih. Nah, selanjutnya masih di Zen, pertarungan yang ingin kita lihat adalah Decade melawan Zen. Nah, untuk ini saya tidak ingin membahas pertarungannya sih, tapi saya ingin melihat kira-kira ekspresi Tsukasa bakalan kayak gimana melihat kartu-kartu yang bahkan belum pernah dia pegang hancur begitu saja di tangannya si Zen. Pasti lucu sih, menarik kan? Dimana kartu yang susah payah dia dapatkan harus dihancurkan begitu saja di hadapannya oleh si Kamen Rider Zen ini. Ya, walaupun kartu-kartu dari Kamen Rider Zen ini memiliki logo Zen, bukan logo Kamen Rider pada umumnya lah. Berikutnya ada Exet Muteki melawan Genmuso. Nah, ini adalah rider yang berambut gondrong dan adalah bentuk terakhir dari Exet dan juga Gem. Sama-sama memiliki base form yang sama, hanya berbeda warnanya aja. Nah, kira-kira gimana jadinya jika kedua rider ini bertarung? Kekuatan Hyper Muteki yang nggak main-main dan kekuatan Genmuso yang kuat bakalan seru jika mereka berdua bertemu lah. Ya, kayaknya mereka kalau berantem bakal ngibas-ngibas rambutnya lah. Dimana si Dan Kuroto sendiri pun masih terlibat Project Outsider ya kan, masih belum berakhir perjalanan dia. Nah, kemungkinan untuk dia bertemu dengan Emu ini masih ada lah kayaknya. Apalagi Emu harusnya masih gampang banget diundang ataupun memainkan lagi peran Exet-nya di serial Kamen Rider ini. Kayaknya bakalan jambak-jambakan rambut nanti. Oke, kita next. Berikutnya ada Build Hazard melawan Metal Build. Nah, kalau di filmnya si Metal Build ini dia bisa ada karena dia merebut hazard triggernya dari Sento, dan secara otomatis si Sento tidak bisa menggunakan form hazardnya. Tapi gimana jadinya jika kedua rider hitam legam ini bertarung satu sama lainnya? Hazard milik Sento, yaitu Tank Rabbit, masih sulit untuk dikendalikan, sedangkan Metal Hazard dengan tank-tanknya bisa dikendalikan oleh penggunanya. Kalau dari prediksi saya, kemungkinan Sento tetap akan menang menggunakan form dari Rabbit Tank ini, karena dia akan kehilangan kendalinya dan membabi buta, sehingga si Metal Build ini akan kesulitan untuk melawan beringasnya form dari hazardnya si Sento ini. Tapi ini cukup asik sih kalau mereka harus bertemu berdua kan, dimana Metal Build melawan Build Hazard. Secara body sama semua, hanya yang membedakan di bagian mukanya aja. Gimana menurut teman-teman? Berikutnya ada Omazio lagi, dan kali ini dia melawan Zio Oma. Nah, kalau Grand Zio kan dia kalah melawan Omazio nih. Si Omazio inilah yang menjadi form penutup di seriesnya. Nah, sedangkan kalau Zio Oma, dia adalah bentuk yang muncul di movie-nya aja. Kalau secara statistik, yang sebenarnya lebih kuat adalah Zio Oma sih.
Nah, jika mereka berdua bertarung, saya rasa Sogo bisa mengalahkan Oma Zio. Saya rasa ya, karena dengan kekuatan Zio Omanya itu jauh lebih sempurna daripada Oma Zio. Ya, sampai sekarang kita belum pernah melihat mereka berdua tanding ulang lah, karena setiap si Zio ini berubah, pasti dia akan berhadapan dengan Oma Zio. Hanya si From Zio Oma ini yang belum pernah melawan Oma Zio. Kira-kira dua form raja ini siapa yang akan keluar dan mengambil gelar raja yang sebenarnya? Berikutnya ada Zero Two melawan Arc One. Nah, di scan majalah bulanan Zero One terdapat adegan dari Zero Two melawan Arc One. Yang kita tahu, si Zero Two adalah fan form dari Zero One yang sedang bertarung melawan Arc One. Cukup epic jika mereka beneran bertarung ya. Dengan scanan majalah ini membuat kita bertanya-tanya siapa pengguna dari Arc One yang ada di majalah ini. Hingga pada filmnya tayang, semua adegan di scan majalah ini tidak pernah terjadi. Yang malahan si Aruto sendirilah yang berubah menjadi Arc One. Kalau info yang saya dapatkan kemarin, semua ini berubah karena COVID. Ya, yang membuat alur cerita si Zero One ini harus berubah. Ini padahal cakep sih kalau si Arc One melawan Zero Two. Apalagi kalau MC-nya tiba-tiba menjadi jahat atau menjadi bos terakhirnya, itu pasti epic banget sih. Belum pernah ada kan Kamen Rider di mana pemeran utamanya menjadi penjahat akhirnya, belum pernah kan? Nah, yang terakhir ini yang baru saya tonton kemarin, yaitu adalah Gits 9 versus Cross Gits. Nah, sadar nggak teman-teman kalau Gits 9 tidak pernah sama sekali melawan Cross Gits, disebabkan dia sudah terlanjur terbagi menjadi 4 karakter yang membuat dia kehilangan sifat-sifat terkuatnya seperti kepintaran, kekuatan, dan juga lucky happy. Hanya menyisakan S yang memiliki hati, dan tentu saja ketiga kepribadian S ini diubah menjadi Cross Gits Rise Buckle. Nah, ini adalah bentuk Gits 9 yang hampir mirip, tapi berwarna hitam dan penggunanya adalah badut. Ya, tahu sendirilah. Ya, karena counter dari Cross Gits ini adalah Gits dengan bentuk One-nya. Bacanya gimana sih? One-nis, iya kan? Tapi menjadi hal yang sangat janggal sekali nih. Kenapa? Kenapa nggak Gits 9 aja yang ngelawan si Cross Gits ini? Padahal di poster movie-nya sendiri, kedua rider ini menjadi sorotan utamanya. Ya, sayang banget sih, kita nggak bisa melihat si Gits 9 melawan kembarannya, yaitu adalah Cross Gits. Kita nggak pernah lihat sih. Karena si Gits One-nis ini agak sedikit berbeda dan juga ada agak sedikit nggak cocok sih dengan Cross Gits-nya. Ya, yang paling cocok adalah Gits 9-nya lah. Ya, sayang banget kita nggak ngeliat pertarungan di antara kedua ini. Nah, itu dia rider-rider yang sebenarnya pengen banget kita lihat jika mereka bertemu dan bertarung. Dari list yang di atas, apakah ada rider-rider lain yang teman-teman ingin lihat pertarungannya? Dari list di atas juga, ada beberapa case yang mungkin bisa kembali dan ada harapan. Tapi ada juga yang gak ada harapan sama sekali, seperti Kuga. Sayang banget. Ya, intinya ini adalah hal yang seru sekali untuk kita bahas dan kita nantikan sebagai Toku fans. Sama halnya kita gembira sekali saat melihat Garen mendapatkan form King-nya setelah bertahun-tahun lamanya. Bahkan si Masahiro ataupun Mamang Tsukasa, dia beneran mengisi suara di Decade pada film spin-off Kamen Rider Legend melawan Gachar. Ya, jadi kita masih berharap kalau mereka ini bakal benar-benar terwujud, terutama list-list yang di atas inilah. Kalau teman-teman punya list sendiri, bisa bantu di kolom komentar ya. Kali aja saya bisa bikin videonya dari versi teman-teman sendiri, oke? Nah, segini dulu video pembahasan kita. Kalau ada kurang-kurang kata, saya mohon maaf. Buat teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya serta TikTok saya di umamkan30. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.